wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Nur Fadilah dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi. Dan ini adalah poin-poin yang akan saya bahas. Poin pertama tentang apa itu sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan komponen, unsur, elemen, atau variabel terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain, melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu secara harmonis, sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin kedua yaitu model umum dari sebuah sistem. Model adalah penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu. Model juga yang merupakan perwakilan sejumlah objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas atau entity. Nah, dalam model umum dari sebuah sistem ini terdapat 4 model. Yang pertama model fisik, model negatif, dan model grafis maupun model matematis. Model umum dari sistem terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Sebuah sistem bisa mempunyai banyak masukan dan banyak keluaran. Mungkin juga memiliki beberapa masukan dan keluaran. Sifat dan keterbatasan sistem tersebut membentuk sebuah boundary atau batasan. Nah, di sini terdapat masukan, sistem, ataupun keluaran. Maksudnya apa? Maksudnya, di mana data yang akan dimasukkan akan diproses, ya. Data yang akan dimasukkan atau input yang akan diinput akan diproses oleh sistem. Ya. Setelah diproses oleh sistem, dia akan keluar hasilnya atau keluar outputnya. Seperti itu. Poin ketiga yaitu karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar mengenai karakteristik sistem. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik sistem dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama memiliki komponen, ya. Karakteristik sistem informasi yang pertama adalah ia memiliki komponen. Seluruh komponen yang ada di dalam sistem informasi akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Setiap komponen tersebut memiliki setiap fungsinya masing-masing. Setiap sistem juga dinamakan sebagai subsistem, yang mana jika salah satu atau beberapa subsistem tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan optimal, maka keseluruhan sistem informasi yang ada juga akan mengalami gangguan yang sama. Ya. Yang kedua yaitu memiliki batasan atau boundary. Sebuah sistem informasi haruslah memiliki batasan atau yang juga dinamakan sebagai boundary. Setiap sistem informasi harus memiliki batasan dengan sistem informasi lainnya agar tidak sampai ada informasi yang masuk yang saling tumpah tindih. Dengan adanya batasan ini membuat suatu sistem informasi memiliki lingkungannya tersendiri. Keuntungannya adalah sistem informasi akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak akan ada informasi yang tertukar atau tidak sesuai dengan ruang lingkup sistem tersebut. Yang ketiga memiliki lingkungan yang berasal dari luar sistem. Karakteristik sistem informasi yang ketiga adalah ia memiliki lingkungan yang berasal dari luar sistem. Karakteristik yang ketiga ini juga dinamakan environment. Environment adalah semua sistem dan lingkungan yang lokasinya berada di luar boundary atau batasan. Yang keempat yaitu memiliki interface. Interface atau yang juga dikenal dengan antarmuka juga masuk ke dalam karakteristik dari sistem informasi. Sebuah sistem akan dinamakan sistem informasi jika sistem tersebut memiliki interface yang bisa digunakan dengan baik. Tujuan dari adanya interface ini untuk mempermudah pengguna di dalam penggunaan, di dalam menggunakan sistem informasi tersebut dengan baik, dengan lebih optimal. Fungsi dari adanya interface ini adalah untuk digunakan sebagai media yang menghubungkan antara subsistem yang terdapat di dalam sistem informasi. Yang kelima memiliki input. Input sistem adalah suatu energi yang akan dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Setidaknya terdapat 2 jenis input sistem. Yang pertama dinamakan maintenance input dan yang kedua dinamakan signal input. Maintenance input yakni sebuah input yang berkaitan dengan perawatan terhadap sistem tersebut. Dengan begitu, maka sistem dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinstruksikan. Sementara itu, signal input adalah energi yang berupa sinyal yang nantinya akan memberikan pengaruh besar terhadap kelancaran transfer data dan juga pengiriman atau transmisi data yang berasal dari host atau server
diteruskan kepada bagian keluaran. Yang keenam, memiliki pengolahan data, pemrosesan data. Sistem informasi juga memiliki karakteristik yang lainnya, yaitu pengolahan dan juga pemrosesan data. Bagian dari berada di bagian dalam suatu sistem yang berperan di dalam memproses data masukan atau input untuk kemudian dialihkan atau dikirimkan ke output. Artinya, pengolahan data ini digunakan untuk memproses sistem informasi secara menyeluruh dan kemudian mentransmisikan hasilnya menuju keluaran atau output. Yang ketujuh, memiliki pengeluaran dan output sistem. Output atau pengeluaran sistem merupakan hasil dari energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Energi ini bisa dikatakan sebagai energi keluaran. Hasil dari input ini nantinya akan berupa sebuah tampilan data dan juga informasi yang kemudian dimunculkan ke layar atau display. Data yang ditampilkan tersebut berisi tentang informasi yang sesuai dengan input yang dimasukkan. Fungsi dari output ini adalah untuk memudahkan user atau pengguna di dalam mendapatkan informasi dan juga mengaksesnya, dengan kemudian akan dimanfaatkan untuk dirinya sendiri maupun secara kelompok. Dengan begitu, maka sistem informasi tersebut dapat bekerja dengan normal sebagaimana mestinya. Yang kedelapan, memiliki sasaran sistem. Karakteristik sistem informasi yang terakhir adalah ia memiliki sasaran. Sasaran dari sistem ini adalah kepada siapa? Kepada siapa saja data atau informasi tersebut dikirimkan. Jika suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka sudah tentu maka sistem tersebut juga tidak bisa digunakan secara baik. Contohnya, sebuah sistem informasi yang ditujukan sebuah sistem informasi yang ditujukan kepada akuntan atau para auditor, maka sudah tentu sistem informasi yang dikerjakan dan dikembangkan adalah untuk kebutuhan auditor maupun akuntansi tersebut. Kita lanjut untuk klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk untuk setiap kasus yang terjadi di setiap sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, seperti contoh sistem yang bersifat abstrak, sistem alamiah, sistem yang bersifat deterministik, dan sistem yang terbuka dan tertutup. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya secara teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. Yang kedua yaitu sistem alamiah. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem produksi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sistem deterministik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Misalnya sistem komputer adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem manusia. Selanjutnya yaitu yang terakhir, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem otomatisasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer sebagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya, misalnya sistem kebudayaan manusia. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan
luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dan pihak luar. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relatively closed system, atau secara relatif tertutup atau tidak benar-benar tertutup. Selanjutnya yaitu apa itu sistem informasi. Nah, untuk yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi ya. Apa itu sistem informasi? Menurut kalian apa sistem informasi? Oke, langsung saja. Yang saya ketahui tentang sistem informasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memproses informasi dalam cakupan yang luas. Ya, sistem informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh komputer maupun penerapannya pada teknologi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu adalah sistem informasi yang saya ketahui. Selanjutnya kita masuk pada contoh sistem informasi, ya, di mana contoh sistem informasi ini ya terdapat pada kehidupan sehari-hari. Ya, saya ambil contoh sistem informasi yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Yang saya ambil yaitu sistem video call. Sistem video call. Untuk sistem video call ini salah satu cara mudah kita untuk dapat berkomunikasi dengan orang tua, keluarga di rumah, dengan teman, sahabat, dan dengan kerabat di luar daerah sekalipun di luar negeri. Ya, kita dapat jalankan sistem video call ini dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Messenger, Google Duo, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk video call. Dengan untuk melaksanakan atau menjalankan suatu sistem video call ini bisa menggunakan koneksi internet atau pulsa. Berikut ya, yang terakhir yaitu adalah komponen sistem informasi. Ada 6 komponen sistem informasi yang saling berkaitan satu sama lain di antaranya. Ya, yang pertama yaitu input informasi. Komponen input informasi ya. Komponen input merupakan suatu bentuk data yang masuk dan kemudian diproses guna memecahkan akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh siapapun. Yang kedua yaitu model informasi. Komponen model akan menerima komponen input dengan melibatkan berbagai hal detail seperti kombinasi antara prosedur, logika, dan perhitungan untuk mendapatkan output atau hasil yang sesuai. Yang ketiga, output informasi. Komponen output atau keluaran merupakan hasil dari informasi yang berkualitas dari dua rangkaian komponen sebelumnya. Output juga merupakan hasil dokumentasi untuk semua tingkat dalam menggunakan sistem informasi. Yang keempat, yaitu ada komponen teknologi. Ya, komponen teknologi berperan sebagai tolak ukur dalam sistem informasi yang mencakup input, fungsi, model, dan penyimpanan. Selanjutnya, komponen teknologi akan dapat diakses sedemikian rupa dengan hasil yang memiliki kualitas terbaik. Yang kelima, yaitu komponen basis data. Basis data merupakan komponen data yang dihubungkan oleh software pengelolaan database. Komponen basis data akan menerima output dalam bentuk informasi untuk dianalogikan ke dalam basis data. Yang terakhir nih yaitu komponen kontrol. Ya, di mana komponen kontrol ini meskipun berupa untuk mengendalikan sistem informasi, komponen kontrol sangat memiliki peran besar. Ya, sangat memiliki peran besar dalam bentuk sebuah sistem informasi dan bisa dikatakan sebagai pusat pengendali. Terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.